Orang munafik itu gemar melakukan tipu daya, selalu menipu daya. Yukhadi'unallah, di antara manusia itu ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang beriman. Itu kata Allah, langsung dijawab. Ada di antara sebagai manusia, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Langsung dijawab oleh Allah, sesungguhnya mereka bukan orang beriman. Itu orang munafik begitu, mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya adalah cinta Nabi, disebut oleh Allah, wa ma yahdau, kamu bukan beriman. Wa ma yahdauna illa anfusahum wa ma yash'urun, mereka menipu Allah. Tuh, orang munafik itu suka menipu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu sekalian? Baik ya, insyaallah sehat semuanya, semangat semuanya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Saya selalu mengulang-ulang ayat ini. Apapun yang hari ini kita kerjakan, kan ibu ya, apapun hari ini yang sudah kita ikhtiarkan gitu ya. Kan ini ikhtiar ibu namanya. Paling tidak ada dua, ya'lamullah, Allah sudah menulis. Betul enggak? Allah sudah menulis, Allah sudah mencatat. Allah sudah menulis dan Allah sudah mencatat. Baik begitu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nanti saya 9:30 sudah selesai. Mudah-mudahan nanti dari Bu Cinta saya hadirkan, dan beliau insya Allah ikut terus ya Bu ya. Dari awal ikut terus ini. Yang nama nanti beliau insya Allah yang ya sebagai ikhtiar punya travel lah bahasanya kan gitu Bu ya. Tolong nanti Bu Cinta jenengan sampaikan dari A sampai Z gitu Ibu ya. Cari paket yang paling murah. Enggak apa-apa hotelnya agak jauh, enggak apa-apa. Gitu Ibu ya. Hotelnya agak jauh enggak apa-apa, yang penting murah. Gitu Ibu. Enggak apa-apa makan cuman biasa-biasa saja Ibu ya. Karena kita ke sana mau ibadah, betul enggak? Kita ini ke sana mau ibadah, bukan mau tidur-tiduran, Bu. Bukan pingin mewah-mewahan. Nah, nanti Bu Cinta tolong disampaikan biar jamaah nanti kayaknya nggak cukup sekali Bu Cinta nanti nyampaikannya ya, mungkin nanti dari A sampai Z insya Allah nanti, sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang sempurna Ibu ya. Hari ini saya kenapa pakai baju apa ini Ibu, rompi, karena Bu Cinta yang hadir duluan dari awal ikut, betul nggak? Jenengan ikut dari awal, mungkin nanti bisa saja saya besok pakai baju yang lain kan gitu. Gitu Ibu. Halaman berapa ini Ibu? 17 14. Baik, kita lanjutkan. Nomor 14 Ibu. Ini yang akan senantiasa menghalang-halangi kita ini. Gitu Ibu ya. Yaitu yang kedua adalah munafik yang membencinya. Orang munafik. Mohon maaf Ibu kalau berbicara tentang orang munafik gak usah nuduh orang. Paham gak ini Bu? Ini di PHU itu seperti itu. Pendidikan haji umroh itu kalau berbicara tentang orang munafik jangan bicara ke orang lain. Mungkin barangkali sifat munafik itu ada di dalam diri kita. Sepakat gak Ibu? Sepakat gak? Mungkin sifat munafik itu ada di dalam diri kita. Karena nanti di antara PHU pendidikan haji umroh itu salah satu di antaranya jangan merasa sok suci, jangan merasa sok bersih, gitu Ibu ya. Jangan merasa sok pinter, jangan merasa sok paling berilmu, gitu Ibu ya. Itu nanti caranya Ibu. PHU itu di antaranya membersihkan jiwa. Artinya ketika berbicara tentang munafik jangan menuduh orang lain. Dia munafik padahal dirinya juga munafik. Betul nggak? Dia sombong padahal dirinya apa Ibu?
Dirinya sombong. Dia takabur, padahal dirinya juga takabur. Dia pelit, padahal dirinya juga pelit. Itu nanti cara menata hati di dalam PHU itu. Ketika berbicara tentang munafik, jangan menuduh orang lain. Mungkin sifat-sifat munafik ada di dalam diri kita. Sepakat gak nih, Bu? Sepakat nih, Bu, ya. Barangkali sifat munafik ada di dalam diri kita. Nah, maka di sini, Ibu, maka ancaman berat Allah berfirman di dalam surat apa itu? Surat An-Nisa ayat 147 144 sampai 147. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina biddarki asfala minan nar. Hai, ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu posisinya nanti di aspal. Tahu aspal, Ibu? Aspal itu di bawah enggak? Di bawah. Orang munafik nanti di neraka tempatnya paling bawah. Orang munafik itu tempatnya paling bawah. Makanya, Ibu, kita berlindung kepada Allah dari sifat apa, Ibu? Sifat apa? Munafik. Sifat munafik kita berlindung, Ibu. Barangkali sifat munafik ada di dalam diri kita. Kemudian walan tajidalahum nasiro, dan sekali-kali Allah tidak akan mungkin menolong orang-orang munafik itu. Orang munafik itu, ingat, Ibu, jenengan mau berangkat sholat pasti orang munafik ikut di situ menghalang-halangi. Jenengan mau berangkat haji umroh nanti juga ditakut-takuti, kan begitu, Ibu? Illal ladzina tabu, kecuali mereka orang-orang yang bertaubat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa aslahu, kemudian memperbaiki diri. Wa aslih, memperbaiki diri. Wa tasimu, kemudian berpegang teguh dengan agama Allah. Wa ahlisu dinahum, lalu kemudian mengikhlaskan semua ibadah. Faulaika ma'al mu'minin, orang-orang yang seperti itu ketahuilah pasti mereka termasuk menjadi kualitas orang-orang yang beriman. Wa saufa yu'tillahu min ajron adima, Allah akan membalas pahala yang sangat besar. Halaman 15, Ibu, ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik, karena sekali lagi bahwa kita itu akan dihadapi oleh 5 orang. Masih ingat kemarin, Ibu? Orang kafir, apalagi orang mukmin, betul nggak? Ya kan? Orang munafik. Kita bisa menjadi orang munafik nggak? Ada potensi munafik nggak kita ini? Ada, Ibu. Ada kita ini. Potensi munafik itu ada. Maka ciri orang munafik, satu, suka berdusta dan suka berkhianat. Suka ingkar janji. Itu orang-orang munafik itu. Suka berdusta, suka berkhianat, suka ingkar janji. Kemudian yang ke-16, halaman 16. Orang munafik itu gemar melakukan tipu daya, selalu menipu daya. Yukhadi'unallah, di antara manusia itu ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang beriman. Itu kata Allah, langsung dijawab. Ada di antara sebagai manusia, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Langsung dijawab oleh Allah, sesungguhnya mereka bukan orang beriman. Itu orang munafik begitu, mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya adalah cinta Nabi, disebut oleh Allah, wa ma yahdau, kamu bukan beriman. Wa ma yahdauna illa anfusahum wa ma yash'urun, mereka menipu Allah. Tuh, orang munafik itu suka menipu Allah, suka menipu Allah. Ibu, mohon maaf, yang warnanya hijau itu jilid berapa? Jilid 2 kan sama kuning ya? Kalau yang lain itu pakai jilid itu. Oh, saya mungkin Ibu diganti aja yang kuning, yang belum fotokopi kan ya. Tadi bingung, ini kok nggak ada halamannya.
Mungkin nanti yang ini Bu, yang kuning ya. Kalau jilid itu sudah selesai kemarin. Bu Elan masih enggak itu? Oh, dibagikan aja enggak apa-apa. Nanti yang terakhir nyusul. Ayo dibagikan satu-satu yang masih pakai yang jilid 1 itu. Biar semuanya melihat. Ya. Baik, saya lanjutkan Ibu. Orang munafik itu suka menipu Allah dan menipu orang beriman. Coba bayangkan, orang munafik menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Itu orang munafik itu. Sebetulnya sedang, ingat Ibu, potensi munafik sekali lagi itu potensi ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Maka kalau Ibu baca buku nanti ada judulnya begini, murtad tanpa sadar. Murtad tanpa sadar. Mungkin kita tuh sudah murtad sebetulnya, tapi tanpa kita sadari. Omongan, ucapan, betul nggak Ibu ya? Omongan, ucapan, murtad tanpa sadar. Sifat munafik tanpa kita sadari ternyata melekat di dalam diri kita. Naudzubillahi min dzalik. Dan dalam hati mereka ada penyakit. Nah ini Ibu. Nah salah satu di antara PHU itu diantaranya, satu, kita akan bersihkan hati kita, gitu Ibu ya. Jangan sampai kita seperti orang munafik nanti di PHU itu. Yang kedua, kita akan bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit itu, gitu Ibu ya. Dari penyakit itu. Jadi nanti PHU ini bagaimana cara kita untuk berlindung kepada Allah dari karakter sifat munafik. Ya, kemudian nanti kita bersihkan. Kenapa orang munafik tadi menjadi orang yang selalu menghalangi orang yang beriman? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit Ibu. Jadi ada penyakit. Walahum adzabun alim bima kanu yakdibun. Mereka adalah orang yang berhak mendapatkan azab. Halaman 17, ria. Ria Ibu ini. Ria ya. Halaman 17 di antara sifat yang kelima apa? Ria. Awas Ibu, kita juga mungkin pernah berbuat ria. Pernah enggak? Pernah ya, riat, sedekah, infak, sodakoh, baca Al-Quran, haji, umroh. Pernah ria enggak? Oh ria. Apalagi mohon maaf Ibu, kenapa di Al-Quran sering saya ulang-ulang, sempurnakanlah ibadah hajimu, sempurnakanlah ibadah umrohmu. Betul enggak? Kenapa kalimat itu Allah sampaikan? Artinya apa? Artinya ada orang nanti berkali-kali umroh, berkali-kali haji, tapi tidak sempurna hajinya. Mungkin di situ ada potensi ria, betul nggak? Bahkan belum berangkat saja sudah ria. Belum berangkat sudah ria. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri, Ibu. Maka sekali lagi ria, masya Allah. Nah orang munafik itu ria. Wa idza qamu, dilihat itu apabila dia sholatnya dalam keadaan malas. Orang munafik itu sholatnya dalam keadaan apa Ibu? Malas. Yuraunan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Ingin dilihat. Yuro itu ingin dilihat. Semua ibadahnya ingin dilihat. Makanya kenapa Ibu kok diawali dengan mereka itu kok kalau sholat berdiri dalam keadaan malas? Sudah itu akan bisa mempengaruhi ke ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat saja sudah berdiri dalam keadaan malas, pingin dilihat, pingin dilihat orang manusia, maka ibadah-ibadah lain otomatis mengikutinya. Makanya sholat itu tolak ukur Ibu. Makanya ketika perintah haji umroh itu Nabi Ibrahim identik dirikan sholat kepada anaknya. Karena kalau sudah sholatnya baik, masya Allah nanti ibadah yang lain ikut baik itu loh Bu. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, Ibu sekalian, orang munafik itu dikirnya sedikit. Nah, bagi kita Ibu sekalian yang sudah ikut PHU ini, ayo kita lawan sifat munafik tadi. Kalau sholat, ayo kita giat sungguh-sungguh, betul enggak? Gitu kan? Kalau sholat, ayo kita nanamkan ikhlas, jangan sampai ria. Kalau orang munafik itu dikirnya sedikit, kita dikirnya banyak, kan begitu tuh Ibu? Betul enggak? Kalau orang munafik dikirnya dikit, betul nggak? Kita dikirnya banyak. Bahkan hampir semua ayat yang berkaitan tentang haji dan umroh itu faida qadaitum manasikakum, kata Quran kan begitu. Kalau kamu sudah selesai itu ada dua. Satu, selesai PHU. Yang kedua, selesai sudah menunaikan ibadah haji atau umroh,
Atau tambah yang ketiga, yang sudah ikut manasik mungkin di Fatimah Zahra, tugas pertama yang harus dilanjutkan fadhkurullah, banyak dzikir. Itu banyak dzikir perintahnya Ibu. Al-Qur'an kan begitu. Fa idza qadaitum manasikakum, kalau kamu sudah selesai PHU melakukan pendidikan begini, ini kan manasik juga. Atau kamu sudah selesai pulang dari mana? Mekah dan Madinah, pulang ke Jatisari. Atau kamu mungkin sudah melaksanakan manasik di Fatimah Zahra, bekal utamanya fadhkurullah. Apa artinya? Banyak dzikir. Au asyaddu dzikra, tuh tambah lagi kata Quran. Tidak cukup dengan dzikir tapi tambah dzikirnya. Tambah dzikirnya. Kalau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita dzikir berapa kali itu? Subhanallah walhamdulillah. Kalau ditotal berarti 99 kali ya. Kata Al-Qur'an fadhkurullaha dzikru au asyaddu dzikra, kalimatnya au asyaddu dzikra, dzikir, lalu kemudian tambah dzikirnya gitu loh. Paham ya? Ditambah dzikirnya. Sama seperti sholat pun juga dzikir. Kalau hari ini kita mungkin sholat duhur itu jam 1, besok naik atau besok turunkan, persiapannya mungkin setengah 12 sudah persiapan. Kan gitu Bu ya? Kalau hari ini kita baca Al-Quran cuma 1 lembar, kalau sudah ikut PHU ya tambah 2 lembar. Kan gitu Bu ya? Kalau duhur, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh umpamanya, kita kadang-kadang sholat itu nunggu, ini belum qomat umpamanya. Kalau sudah ikut PHU ya persiapan sebelum adzan itu sudah persiapan gitu loh. Gitu ya. Kan sholat juga termasuk dzikir kan? Baca Al-Quran dzikir enggak? Dzikir. Sholat dzikir, baca Al-Quran dzikir, sedekah dzikir, senyum dzikir. Maka faidah qadaitum, kalau sudah kamu selesai, kata Quran itu manasiknya sudah selesai, PHU-nya sudah selesai, umroh sudah selesai, pulang ke Indonesia, tugas yang selanjutnya fadhkurullah, banyak dzikir. Tidak cukup dzikir, au asyaddu dzikra, tambah dzikirnya. Dzikir tidak cukup hanya subhanallah subhanallah, enggak. Baca Quran juga dzikir, sholat dzikir, bantu orang dzikir, senyum dzikir. Kan itu Bu ya? Jumat berkah dzikir, dzikir, dzikir. Nah, kalau orang munafik dzikirnya sedikit, maka kita ayo rubah dzikirnya banyak, gitu loh Bu ya. Kalau orang munafik itu menipu Allah, ayo kita jangan menipu Allah. Kalau orang munafik itu berdiri sholat dalam keadaan malas, ayo kita sholat jangan dalam keadaan malas. Bahkan Rasulullah itu begini Ibu, kalau kamu sholat hari ini, jadikanlah sholat itu terakhir. Seakan-akan sholat ini sholat apa Ibu? Terakhir. Kalau Ibu hari ini nanti sholat duhur, yakinilah, tanamkan ke dalam jiwa kita, ya Allah mungkin ini sholat kita yang terakhir. Kira-kira jenengan sungguh-sungguh enggak Ibu? Mau ria enggak? Mau malas-malas enggak? Contoh, Pak Budiman, nanti pada Jumatan Pak Budiman mati umpamanya, malaikat datang, saya izin kepada istri, saya tidak akan pulang ke rumah, saya akan di masjid terus Ibu. Saya akan di masjid terus sampai betul-betul ternyata duhur datang. Tiba-tiba, Budiman, nanti kamu pada subuh meninggal, mungkin motor saya itu saya akan infakkan Ibu, titipkan ke Pak Budi, Pak Mir Masjid Jami, Ustaz ini motor silahkan buat Masjid Jami, kalau mati saya besok. Makanya Rasulullah itu kalau sholat Ibu, sholatlah kamu seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir, sholat perpisahan gitu loh Ibu. Saya yakin di situ akan sungguh-sungguh, betul nggak? Akan hindari yang namanya ria, akan banyak dzikir di situ. Nah, orang-orang munafik itu nggak tahu, seakan-akan meninggal itu masih lama gitu loh Ibu, sehingga sholatnya malas. Makanya orang beriman itu kalau sedang beribadah seakan-akan itu ibadah yang terakhir. Masih ada 2 menit. Masih 2 menit. Yang ke-15 Ibu, saya tambah 5 menit gak apa-apa. Gemar. Dalam nomor 18, gemar berbuat kerusakan di muka bumi. Suka berbuat kerusakan Ibu ya? Betul nggak? Suka berbuat kerusakan itu ada 2 Ibu. Satu dengan bermaksiat, yang kedua dengan berbuat syirik.
maksiat dan berbuat syirik itu rusak. Nah makanya ibu nanti PHU ini, pendidikan haji umroh ini, karena orang munafik bagian daripada cara untuk menghalang-halangi manusia yang beriman gitu ya, maka kita waspadai dengan kemunafikan, minta sama Allah agar kita jangan sampai menjadi orang-orang munafik. Kalau orang munafik tadi dikirnya sedikit, kita harus banyak. Kalau orang munafik berdiri sholat malas, kita jangan malas, kan gitu ya. Bagaimana cara agar ibadah kita malas? Tanamkan tadi, seakan-akan ini ibadah yang terakhir gitu, seakan-akan PHU ini terakhir ya ibu ya. Ibu kalau PHU ini terakhir, saya yakin mungkin nanti besok 7:30 sudah di Masjid Jami. Betul nggak? Ayo biasakan ibu, itu biasakan. Terutama saya tuh kalau sama istri, kalau malam itu kalau mau tidur ya, kata Rasulullah begini ibu, tidur itu bagian daripada kematian. Tidur itu bagian daripada an-naumu nisful maut. Tidur itu sebagian dari kematian. Itu paling cepat ibu. Kalau sebelum tidur itu introspeksi diri, muhasabah diri, berwasiat langsung kepada istri atau kepada anak. Mama, mungkin hari ini tidur saya yang terakhir. Ya kan? Silahkan nota-nota hutang dikasihkan gitu. Yang punya nota hutang gitu. Mohon maaf, mohon maaf. Karena apa? Tidur itu ruh kita diambil oleh Allah. Mungkin gak bisa dikembalikan. Kenapa ketika bangun doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian yang ketiga, kafir yang memerangi ya. Kemudian kafir yang memerangi dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Ada berapa ibu gambaran orang kafir? Ada berapa itu? Ada 5 ya? Oh ada 10. Gambaran orang kafir itu ada 10 di Al-Quran loh ibu. Ibu mohon maaf kalau berbicara orang kafir, bisa saja sifat kekufuran juga ada di dalam diri kita. Paham ya? Kalau ibu berbicara tentang kafir, mungkin barangkali sifat kafir pun ada di dalam diri kita. Ya, ada itu. Potensi munafik ada nggak kita? Ada. Potensi kafir bisa saja ada. Satu, orang kafir dengan menafkahkan hartanya. Jadi orang kafir pun juga sedekah ibu. Orang kafir pun menafkahkan hartanya. Tapi hartanya untuk apa? Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Betul nggak? Dia juga hartanya disedekahkan. Bukankah orang Israel itu memerangi orang-orang Palestina itu hartanya masya Allah habis-habisan tuh ibu. Betul nggak? Orang kafir juga menafkahkan hartanya untuk apa? Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yang kedua, mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harta yang sedikit. Aduh, menjual ayat-ayat Allah gitu ya. Hati-hati ibu, orang kafir dan orang kafir munafik itu selalu menjual ayat-ayat Allah. Jadi nggak jujur. Kalau katakan halal ya halal. Ini halal nggak pak? Ya. Ini haram nggak? Haram dikit umpama gitu. Haram dikit. Nah suka menjual ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mereka menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok. Supaya jalan Allah bengkok. Jenengan contohnya kalau mau berangkat ke sini, ujiannya ada nggak ibu kalau mau berangkat ke sini? Ada kan? Berangkat nggak ya? Berangkat nggak ya? Kan gitu ya. Mungkin berangkat tapi terpaksa. Mungkin berangkat karena takut malu. Kok kemarin ditanyain Ustadz kok nggak datang? Makanya ini deh ibu, ilmu tauhid itu masya Allah ya, menanamkan hati, mengendalikan hati di saat sedang beribadah. Kemudian yang keempat, mereka memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Suka memusuhi Rasul. Yang kelima, mereka mati dalam keadaan kekafiran. Itu ayatnya ada. Kemudian yang ke-21, halaman 21, mereka menghalangi dari Masjidil Haram. Nah, termasuk orang kafir itu tadi. Mereka juga menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Demi Allah ya Rasulullah, padahal bohong. Demi Allah. Kemudian yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 itu saya tidak sebutkan, silakan dicari di dalam surat Ibrahim ayat 30, surat An-Nahl ayat 94, surat Al-Isra ayat 74, nomor 8, 9, 10. Kemudian yang terakhir ibu, setan yang selalu menyesatkannya. Ini setan. Hati-hati ibu, ada 5 anak buahnya setan. Kira-kira jenengan termasuk, ada 7 setan. Halaman yang ke-22. Kira-kira jenengan nanti kena setan apa ini? Yang pertama ada setan namanya Al-Hafah. Setan yang suka memberikan was-was. Ibu sering was-was enggak? Sering ya?
Ini hati-hati, berarti setan sudah mulai menempel ke dalam diri kita. Namanya setan al-hafah, orang yang suka membisikkan, berikan was-was. Mau wudu was-was, mau sholat was-was. Ini kira-kira saya mohon maaf nih, sholat juga was-was. Ada yang kedua, setan walhan, Ibu. Setan walhan, nanti kita bahas satu-satu ya. Yang akan walhan, suka menggoda orang yang wudu. Ini saya sudah wudu belum ya, gitu ya. Betul nggak? Ibu pernah nggak wudu? Mungkin sampai 2 ember, 3 ember. Pernah ya? Ini kira-kira sah nggak ya wudunya? Padahal wudu itu Rasulullah cukup mungkin 1 gini sudah selesai wudu. Tapi kenapa kita wudu sampai mungkin 5 ember, 7 ember? Ini setan walhan yang suka menggoda orang-orang di saat wudu. Yang keempat, yang ketiga, ada setan namanya hinjab atau hanzab, orang yang menggoda saat sholat. Ibu pernah sholat digoda? Ini bunyi apa ya? Kan gitu ya? Pernah nggak Bu? Allahu Akbar. Ini lapar atau bunyi lapar atau bunyi apa? Betul nggak? Godaan sholat. Sampai akhirnya sholat maghrib itu 8 rakaat. Nggak tahu rakaat keberapa ini. Pernah nggak Ibu? Pernah. Allahu Akbar. Ini bunyi apa ya? Keruk, 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 keruk. Awas Ibu. Dari takbir sampai salam, yang dipikiran ini bunyi apa aja. Dari takbir sampai salam yang diperhatikan apa? Bunyi apa? Ini namanya setan apa Ibu? Yang keempat, jalnabur, setan pasar. Ibu suka ke pasar? Hah? Suka ke pasar? Keliling aja, beli ibadah enggak? Sarankan Ibu kalau ke pasar enggak apa-apa keliling, latihan tawaf. Padahal belanja juga enggak. Kenapa? Keliling, latihan tawaf. Ah, ini namanya setan apa Ibu? Al-janabur, setan yang di pasar. Nanti kita akan bahas. Makanya kalau di setan itu Ibu, kalau di pasar, kalau jenengan berangkat pagi-pagi, pulang cepat-cepat, jangan lama-lama. Lah Ustadz, saya memang kehidupan saya di pasar terus. Gitu ya. Bukan berarti pasar dilarang. Saya sudah minta kepada penjaga pasar yang di Jatisari itu tulis doa masuk pasar. Ditulis gede gitu loh Ibu. Selamat datang pasar Jatisari, doa masuk pasar, doa keluar pasar. Belum kelihatan ya Ibu ya? Ini nanti kita buatin ya. Paling tidak itu Bu, kalau ada doanya setan jalnabur itu tidak berani. Yang kelima, mitrosi, setan yang suka bohong, hoak. Ini hoak-hoak Abu, hoak. Berarti sedang terkena setan mitrasi. Yang keenam, ada awar, setan yang mengarah kepada perzinahan. WA kesasar. Itu hati-hati gitu ya. WA kesasar, ada orang sayang-sayang nggak jelas nomornya, gitu ya, hati-hati tuh. Ini sudah mengarah kepada zina, perselingkuhan gitu ya. Ibu kalau ada WA kesasar gitu ya, hati-hati ini ya. Nanti lama-kelamaan dibalas. Nah, itu kan nanti zina, walaupun zina secara bahasa gitu ya. Yang ketujuh, dasim, memecah belah suami istri. Ini Ibu, ini yang sering kita dapatkan gitu. Cekcok aja gitu ya. Jadi melihat suami itu sudah jelek aja. Suami juga melihat istrinya jelek aja. Seakan-akan tidak ada kebaikan sekecil apapun gitu loh Ibu di dalam diri suami, atau sebaliknya. Pernah gak ini Ibu? Pernah ya? Nah ini setan, kita bahas satu-satu. Sudah lebih 5 menit, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Ibu insya Allah besok halaman yang ke 24 ya. Tolong Ibu nanti dibaca Ibu ya, dibaca. Nanti kalau ada ayatnya yang salah, yang keliru, gak apa-apa WA saya. Mungkin saya salah menulis gitu ya. Harusnya ayat 25 kok malah ditutup ayat 27 umpamanya. Saya kira itu.